kesenian tradisional masing-masing dan mereka ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Lombok nih teman-teman. Nah, ini kita sekarang lagi masuk. Nah, ini tuh pengecekannya. Jadi kita sebelum naik pesawat antigen teman-teman. Jadi itu Ya. masa pandemik ini ya. Karena ada protokol kesehatan. Ya. Nah, selama sampai di Bandara Lombok kita dilakukan penyambutan. Dilakukan penyambutan kepada kita, jadi tersanjung kita rasanya. Mirip tamu Mirip terhormat. terhormat. Serasa jadi Pak Presiden aku. Jadi kalau ke Lombok tidak sia-sia karena Nah, ini rombongan kita teman-teman dari KPRI Bahagia Candi. Dan terima kasih juga kepada KPRI Bahagia Candi sudah jadi sponsor kita. Ya, semoga KPRI Bahagia Candi semakin sukses dan maju. Oke. Ini kita sudah nyampe di suku Sasak. Suku Sasak. Suku Sasak ini punya tradisi beresean. Dan kita diperlihatkan kebiasaan mereka beresehan ini tradisi bertarung dengan rotan, budaya dari suku Sasak yang hingga kini masih dilakukan. Biasanya dilakukan pada saat musim kemarau panjang. Jadi kalau kemarau panjang mereka melakukan seperti ini dengan tujuan hujan turun karena seru guys. Jadi ini kita benar-benar menikmati dan seru aja. Mereka ada tariannya, ada musiknya. Nah, kita benar-benar menikmati. Jadi refreshing, ringan. Jadi ada dua pepadu, nama petarung itu namanya pepadu dan satu wasit. Setiap kali musik dimulai mereka tuh harus bertarung, tapi dimulai dengan cepitan dari wasit ini. Nah, ini dia mulai dan pepadu harus saling serang, kalau enggak bakal serang terus. Ini rotan ini kalau kena kulit kita jadi melepuh rasanya teman-teman. Tapi ini tidak boleh dilakukan di rumah tanpa latihan khusus, karena ini butuh pelatihan yang sangat signifikan sendiri. Tuh sampai badannya tuh berotot teman-teman. Wow. Kalau kamu kayak saya ini kayaknya nggak bisa nih. Nah, ini iklannya teman-teman. Jadi ada 3 ronde. Setiap ronde itu ada iklan dari petarung yang berbaju lengkap lah istilahnya itu, tapi tidak begitu keras lah gitu. Dan pada saat satu ronde atau perhentian satu ronde itu kita boleh nyawer untuk mereka, untuk kesejahteraan mereka. Jadi saweran kita itu bukan untuk yang menang, tapi dibagi 2 di antara pepadu. Jadi mereka itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Istilahnya yang menang dapat sabun colek, yang kalah dapat sabun colek. Itu aja. Jadi hadiahnya cuma sabun colek teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Lombok tidak lihat presean ini, belum ke Lombok. Karena apa? Suku Sasak adalah suku asli Lombok. Jadi kalau ke Lombok cuma ke pantai saja, jangan jauh-jauh teman. Surabaya ya banyak, cuman bedanya airnya aja tidak begitu. Seru guys. Nanti kalau kalian ke Lombok ya teman-teman, ini harus lihat saling serang, nggak kebayang ya teman-teman kalau kita sering serang seperti itu. Kalau di Surabaya atau di Madura kita sering menonton, tapi nonton adu ayam teman-teman. Kita nontonnya adu manusia, kan seru.
tiap daerah punya kesenian tradisional masing-masing dan mereka ini melestarikan istilahnya. Demi apa ya, demi budaya mereka sendiri yang tak terkikis oleh zaman, mulai dari pendopo aulanya sampai dengan kursinya itu dibuat setradisional mungkin di satu daerah ini. Nah ini kalau kita sudah selesai melihat, kita disuruh jalan-jalan untuk menikmati bagaimana caranya kita menenun. Jadi nanti hasilnya ini dimasukkan ke koperasi ya. Jadi ada gedung yang di situ untuk dijual belikan. Tapi dijual belikan itu hasilnya ini dibagi rata satu desa itu. Jadi bukan untuk perorangan. Jadi mereka itu seperti piket. Jadi waktunya ini menenun, ini kapan waktunya. Jadi satu untuk semua. Jadi hasilnya itu nanti dikumpulkan. Nanti tiap bulan mereka akan bagi satu desa. Dan ini rumah adatnya teman-teman. Ini rumah adat mereka. Kenapa atapnya itu pendek? Supaya artinya tuh gini, begitu kita masuk ya teman-teman, kita akan membungkuk. Yang tandanya kita menghormati yang pemilik rumah. Setelah membungkuk kita masuk, baru kita bisa tegak lagi. Itu artinya teman-teman. Istilahnya menghormati mereka. Dan itu ada lumbung padi di depannya itu. Itu lambang Lombok. Kalau kita lihat di Google, itu lumbung padi teman-teman. Sebagai lambang dari Pulau Lombok itu sendiri. Jadi dulu orang Lombok itu kalau naruh padinya itu di tempat yang seperti itu. Nah sekarang kita jalan-jalan ke pantainya teman-teman. Ini Gili Trawangan. kita menuju Gili Trawangan. Dari Pulau Lombok itu sekitar 10 menit, tapi kapal boat ya teman-teman. Ya ternyata Pulau Gili Trawangan itu khasnya di Lombok. Jadi biasanya setiap kita kalau kita rekreasi di Lombok itu salah satunya yang menjadi favorit itu ada di Gili Trawangan. Trawangan. Karena di sana ada tempat untuk menyelam, apa snorkeling ya. Snorkeling dan glass bottom boat. Dan saya tidak bawa snorkeling, alat snorkeling, makanya susah lihat di glass bottom boat. Oh ya teman-teman, di Pulau Gili Trawangan ini ada 3 gili sebenarnya. Ada gili Meno, ada gili air. Jadi 3 gili ini disebut kembar sebenarnya. Dan airnya sangat jernih. Saking jernihnya ikan dan karang bisa terlihat dari atas kapal. Terlihat ya teman-teman. Itu saking jernihnya teman-teman. Ini perjalanannya cuma 10 menit. Memakai boot ini teman-teman. Boot banget makanya Nah, pantainya di Lombok ini dikenal dengan pantai arus bawah. Jadi itu memang biasanya untuk dikembangbiakan mutiara. Jadi beda dengan laut-laut yang di Bali atau di mana gitu. Jadi memang arusnya ini bisa untuk budidaya mutiara. Ya. Jadi mutiara itu bukan mutiara yang ada di dalam kerang muncul begitu mula-mula, itu bukan seperti itu teman-teman, tapi Karena pasir gesekan yang terjebak di dalam kerang berputar sehingga mengikis dindingnya kerang dan terbentuklah mutiara. Jadi kita tidak bisa semata-mata seperti yang kita bayangkan kemarin ya teman-teman. Kalau kemarin sebelum kita ke Lombok, itu bayangan saya tuh kalau bikin ini tim kita ya teman-teman. Jadi kemarin sebelum kita ke Lombok itu kita ngebayangin kalau mutiara itu molo-molo muncul dari dalam kerang. Ternyata enggak, itu ada prosesnya di mana pasir itu mengikis dinding-dinding kerang sehingga terbentuklah mutiara. Nah ini Askia ya teman-teman. Nah akhirnya kita nyampe di Trawangan. Wow, airnya teman-teman bener-bener jernih dan bersih. Ini pasirnya termasuk pasir putih. Jangan lompat santai. Jadi banyak kerang-kerangnya. Wow, bayangan saya tuh kalau mandi air laut pasti asin ya. Tapi ini asinnya tuh beda. Bener-bener kata yang
pemandu. Pemandunya tadi kalau nggak berenang rasanya menyesal. Jadi saking segarnya air itu, makanya setiap turis yang datang atau wisata yang datang itu mandi itu akan berkata segar. Disebut pantai segar, teman-teman. Gitu. Jadi karena setiapapun yang datang dan mandi itu pasti berkata ini segar. Dan panasnya itu tidak terasa, teman-teman. Tidak seperti di pantai-pantai biasanya. Ini segar, airnya sangat-sangat segar. Dan pantai ini punya dua wisata, darat dan laut. Jadi siapa yang mau wisata di laut, siapa yang mau wisata di darat. Nah, ini kita sudah masuk ke pemandu yang ada di Pulau Gili Trawangan. Namanya Mas siapa ya, saya lupa. Ya. Ini anak persiapan mau berenang nih. Ini Mas yang menjelaskan kalau ada dua wisata, darat dan laut. Di laut itu ada snorkeling dan glass bottom boat. Sedangkan di darat itu ada Cidomo. Nah, Cidomo itu ya teman-teman, seperti kita sewa taksi. Udah. Sewa taksi lah. Naik andong, kalau bahasa Jawanya naik andong. Kalau Maduranya dokar. Di Jawa juga namanya dokar. Gitu ya. Jadi kita itu dokar itu sewa 250.000 untuk mengelilingi Pulau Gili Trawangan yang jaraknya sekitar 3,5 km. Tapi seru guys. Tapi seru. Seru banget. Dari asli ya, serunya itu kena bulunya Udah. jadi bau kuda. Nah, ini kita menunggu instruksi yang mau ke Snorkeling, ada dan yang glass bottom boat. Itu untuk melihat karang. Jadi yang tidak mau berenang tapi pengen melihat keindahan karang dari pantai itu bisa naik Glass bottom boat. Jadi hampir sama kalau di Jawa tuh ada pasir putih. Saya juga pernah ke pasir putih, itu juga ada pasir. Nah ini guys, saya mau berenang. Tunggu teman anak-anakku. Ya, ternyata ini saya masih ragu-ragu ini mau berenang atau enggak. Tapi ngelihat airnya tuh ternyata walaupun di tengah panas gini rasanya tuh dingin, seger banget. Akhirnya ya sudahlah, saya mandi saja. Wah seger. Wah, anak-anak seneng sekali. Bener-bener wah seru guys. Airnya tuh bening sekali. Walaupun air laut teman-teman ini airnya tidak asin. Ya asin sih, tapi tidak seasin yang di air laut biasanya. Jadi rasanya tuh seneng banget. Apalagi Prabu bakianya itu, aduh bakiannya kayak ketemu dengan surganya karena dia suka berenang. Wah itu dia yang pakai baju orange itu Mbak Kia, yang pakai celana hijau namanya Arjuna, yang celana Hitam ya itu biru dongker Prabu Wijaya. Nah ini hampir dia tenggelam ya teman-teman. Hampir tenggelam, jadi tidak mau berenang lagi. Dilihat teman-teman airnya seger banget. Rasanya tuh bening dan bersih. Ingat ya teman-teman, kalau bawa anak kecil selalu diperhatikan. Ya, karena arusnya ini walaupun kelihatan tenang, tapi bisa ngangkat saya yang beratnya 60 kilo. Itu bisa saya ketepian kalau pas lagi pasang. Nah, ini bisa ngangkat, bisa dorong dan bisa dorong, narik. bisa narik. Jadi yang buat yang tidak bisa berenang jangan terlalu ke tengah. Itu kan ada jaraknya ya antara warnanya yang darat yang lebih terang sama yang lebih dalam. Terlihat. Jadi benar-benar harus diawasin. Nah ini anak saya, tapi dia takut tapi pengen ya mama. Trauma dia. Nah ini saya teman-teman ya, karena saya sendiri yang ikut di glass bottom boat, makanya saya duduk di depan kapal. Tidak pedulilah, serasa milik sendiri di kapal dan menikmati laut lepas ini teman-teman. Asik sekali melihat ada kura-kura terlihat dari kapal. Dan oh iya teman-teman, di sini tuh setiap tahun itu sering melepas bayi kura-kura sehingga mereka itu akan kembali ke tempat mereka dilepas awal. Itu sifat kura-kura.
dia punya filosofi biarpun tenang tapi dia hidup panjang. Jadi teman-teman, kalau ngebut itu tidak boleh. Itulah kura-kura itu, dia pelan tapi uritnya, dan uritnya panjang, beda sama kucing. Kontrol larinya itu ya beda. Kalau kura-kura itu tenang tapi hidupnya bisa ratusan tahun. Nah, ini saya ke depan, sebenarnya ada bule-bule yang berenang di sini teman-teman, tapi saya tidak lakukan videonya di sini karena takut kena sensor dari pihak Bos Mak YouTube ini, karena menonjolkan auratnya teman-teman. Jadi saya potong saja. Ini karang dan ikan terlihat jelas dari atas kapal, padahal ini dalam teman-teman. Beda dengan di pulau-pulau lainnya itu, berapapun kedalamannya masih terlihat dari atas kapal. Rasa di kolam renang, kalau saya lihat seperti kolam renang, malah lebih jernih ini kayaknya. Apa mungkin di sini tidak ada polusi, makanya air dan pulaunya itu masih alami. Semoga pulau ini tidak tercemar dan anak cucu kita nanti bisa menikmati lagi, karena pulau ini sangat layak untuk dikunjungi. Pulau Gili Trawangan, nah itu Pulau Nemo teman-teman. Sebelah kiri saya Pulau Nemo, dan sebelah depan itu Pulau Gili itu artinya pulau. Gili Trawangan, Gili Nemo, dan Gili air. Dan saya karena waktu sudah sore teman-teman, tidak bisa mengunjungi mereka berdua. Dan ini yang disebut kelas ketemu. Kita melihat dasar laut melalui kapal, dan kapal itu ada kacanya di bawah. Nah, belum ke Trawangan kalau kamu belum naik Cidomo. Nah, ini dia ada wisatawan asing. Jadi kita itu satu bahasa Inggris. Oh, bule itu jadi dia bahasa Inggris. Kena 250. Tapi ini, bisa berhenti loh teman-teman, spot-spot yang bagus. Yang bagus. Jadi kita pas ada di pantai ini kita bisa turun sebentar, kita foto-foto. Bener-bener karena bagus banget. Cuman karena ya itu tadi pandemi gini, jadi banyak tempat-tempat wisatawan yang ditutup. Jadi kayak masih perbaikan. Jadi ada yang tidak buka. Nih Mbak Kia. Ini kita serasa milik kita pribadi teman-teman. Tadi bagian itu guys, kan ada ayun-ayunan di situ. Ternyata ayun-ayunnya kena Air. iya guys. Jadi nggak bisa naik ke ayunan. Nah, ini spotnya cantik sekali, cantik. Wah, ini nih kita Iya guys. Ya teman-teman, cukup sekian ya nanti dari Pulau Gili Trawangan. Untuk video selanjutnya kita ke Pantai Mandalika. Dulu disebut Pantai Kute, tapi karena ada perhelatan MotoGP, dia ganti nama menjadi Pantai Mandalika. Sampai jumpa guys. Jangan lupa subscribe and like. Dadah. Bye-bye.